Halo Sobat Lingkungan, kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Charlene Bajeng Joda dengan NIM 24251854. Halo, namaku Safira Mardanaswa dengan NIM 24251855. Halo, nama saya Muhammad Edil Putra, NIM 24251856. Halo, perkenalkan nama saya Poppy Veronica, NIM 24251857. Halo, perkenalkan nama saya Michael Dukselan dengan NIM 24251858. Halo Sobat Lingkungan, tahukah kamu limbah cair dari rumah dan industri bisa mencemari air dan lingkungan loh? Dalam video ini kita bersama akan belajar bagaimana proses biologis air limbah yang berasal dari rumah dan industri. Nah, jika dibuang langsung akan mencemari lingkungan dan air loh, apalagi dibuang ke sungai, dapat mencemari air, merusak ekosistem, dan membahayakan kesehatan air dan lingkungan. Oleh karena itu, pengolahan air sangat penting untuk menjaga kualitas air dan lingkungan tetap bersih dan sehat. Salah satu metode pengolahan air limbah yang efektif adalah proses biologis. Tujuan proses biologis ini supaya membersihkan dan menstabilkan bahan organik terlarut dalam air limbah menggunakan mikroorganisme supaya air limbah menjadi lebih bersih dan lebih aman dibuang ke lingkungan. Teknologi biologis dalam pengolahan air limbah memanfaatkan mikroorganisme untuk menguraikan bahan pencemar organik menjadi senyawa yang aman bagi lingkungan seperti air, karbon dioksida, dan biomasa laut. Proses ini dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu yang pertama proses aerobik yang membutuhkan oksigen untuk membantu mikroba menguraikan bahan organik, misalnya activated latte dan biofilter. Yang kedua, proses anaerobik yang berlangsung tanpa oksigen dan menghasilkan gas metana serta lumpur stabil. Contohnya anaerobic digestion dan USB reaktor. Keberhasilan proses biologi dipengaruhi oleh faktor seperti suhu, pH, kadar oksigen, dan kandungan bahan organik. Teknologi ini berperan penting dalam mengurai pencemar, menjaga keseimbangan ekosistem, dan mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat secara berkelanjutan. Contoh proses aerobik. 1. Pengaliran air limbah ke tangki aerasi. Air limbah masuk ke tangki aerasi yang berisi lumpur aktif atau campuran, mikroorganisme, dan partikel tersubstansi dengan suplai oksigen dari aerator atau blower. 2. Degradasi bahan organik. Mikroorganisme aerobik menguraikan bahan organik atau BOD dalam air limbah melalui metabolisme biologis, menghasilkan karbon dioksida air dan biomasa mikroorganisme baru. 3. Proses nitrifikasi. Mikroorganisme juga mengoksidasi amonia atau NH3 menjadi nitrit atau NO2- dan kemudian menjadi nitrat atau NO3-, mengurangi kandungan nitrogen berbahaya. 4. Pengendapan lumpur aktif. Campuran air dan lumpur dialirkan ke tangki sedimentasi di mana lumpur mikroorganisme mengendap sebagai lumpur aktif, dipisahkan dari air bersih. 5. Daur ulang lumpur aktif. Sebagai lumpur aktif dikembalikan ke tangki aerasi untuk mempertahankan populasi mikroorganisme, sisanya dibuang sebagai limbah padat. Mekanisme yang terjadi selanjutnya yaitu anaerobic digestion atau proses anaerobik. Yang pertama, masuk ke reaktor anaerobik. Limbah dengan kandungan organik tinggi dimasukkan ke reaktor tanpa suplai oksigen. Yang kedua, hidrolisis. Senyawa organik besar dipecah menjadi senyawa organik kecil oleh mikroorganisme hidrolitik. Yang ketiga, asidogenesis. Senyawa organik kecil berubah menjadi asam lemak volatil dan senyawa lain seperti alkohol oleh mikroorganisme asidogenik. Yang keempat, asetogenesis dan metanogenesis. Asam lemak dan senyawa lain diubah menjadi aseton, hidrogen, dan karbon dioksida. Lalu, mikroorganisme metabonik mengubahnya menjadi metana atau sering kita sebut C4 dan karbon dioksida CO2. Yang kelima, pengeluaran biogas dan limbah cair terolah. Biogas dikumpulkan dan dapat digunakan sebagai sumber energi. Sedangkan limbah cair yang telah diuraikan dialirkan ke tahap pengolahan berikutnya atau dibuang. Bioteknologi lingkungan memiliki peran penting dalam mengelola dan mengolah limbah dengan cara yang ramah lingkungan. Dengan memanfaatkan mikroorganisme, bioteknologi mampu mengurai bahan pencemar menjadi produk yang aman seperti air bersih dan energi terbarukan berupa biogas.
Proses ini tidak hanya membantu menjaga kelestarian ekosistem dan kesehatan masyarakat, tetapi juga membuka peluang besar dalam pemanfaatan limbah sebagai sumber energi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dukungan dan pengembangan kita teknologi ini sangat penting demi masa depan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Mari kita bersama-sama mendukung penerapan bioteknologi lingkungan untuk kehidupan yang lebih baik lagi untuk bagi generasi sekarang dan generasi mendatang. See you.